Mangga waktu dan tempat silakan. Atur nuhun kepada sahabat Roni, sahabat saya yang luar biasa perjuangan untuk menggerakkan studio di Palembang. Sebelumnya saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di nawomi ayeuna nawomi rokok biasa masuk di angkot rabuan kantor ansor mungkin ada di angkot rabuan sudah kita bersama saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Kang Roni dan sebagai fasilitator sahabat saya juga Kang Johan luar biasa sebagai CEO dan direktur Purjo. Alhamdulillah ada pertemuan yang luar biasa kita sharing-sharing dan saya hormati juga dan saya cintai dan banggakan sahabat-sahabat program Durian yang hadir. Nah, sebagai utama harus saya lagi hadir itu ada yang mana warga nanggur hadir gitu. Dan ini juga ada senior saya nih Kang Galang, ketua Bendahara LTN NU Bandung Barat. Saya cucisna sebagai Mupadim Burjo, Mupadim Burjo. Alhamdulillah berada sekali ini dulu di tempat yang mudah-mudahan bingung barokah, bingung rezeki, bingung karunia, sering silaturahmi, barokah segala rezeki, kemudian senegara, anu baca nikah berkaitan dodong. Amin ya rabbal alamin. Harus nikah dan dengan mudah-mudahan segera berjalan secara keluarga dengan pernikahan. Dan sebetulnya nama ada yang bingung ketika sahabat saya ini Roni meminta untuk menjadi materi di Gus Durian. Apa yang harus dibahas dan apa yang harus diceritakan, karena memang untuk menceritakan Gus Dur itu berbagai dari sudut pandang berbeda-beda, baik yang kenal langsung ataupun yang tidak kenal langsung. Artinya yang ketemu langsung ataupun hanya kenal dalam tulisan-tulisan saya. Karena memang luar biasa Gus Dur ini sangat unik, gitu. Sangat unik, manusia yang sangat unik Gus Dur, dan yang sangat luar biasa. Meskipun dengan fisik keterbatasan beliau, tapi semangat beliau untuk untuk memanusiakan manusia, untuk supaya Indonesia ini tetap ada, beliau terus berjalan meskipun berbenturan dengan banyak orang. Gus Dur itu salah satu orang yang berani mengkritik di era Orde Baru. Tentunya mengkritik Gus Dur itu bukan hanya daripada mengkritik pemerintahan, tapi ada juga mengkritik tentang keadilan, tentang kemanusiaan. Kok manusia ini tidak dimanusiakan? Sebelum panjang lebar, gitu ya, punten ya Abi, ngabahasna itu sistematis, gitu ya, itu sistematis karena memang dalam mendikonsep, gitu ya, mendikonsep arti dasar tukang konsep, lamun tidak bisa pribadi ditulis sanes tukang tulis, gitu.
dalam menyiapalkeun abdi teh meureun kadang sok naon anu kainget gitu naon anu kainget ku abdi naon anu katingali ku abdi naon anu ku abdi pernah didengar naon anu abdi pernah dibaca dan cerita-cerita orang tua cerita-cerita itu anu ku abdi yang terkait tentang Gus Dur beneran insyaallah ku abdi bakal dikuikeun dieu ngana puter yang kalau misalkan pembahasannya tidak sistematis gitu ya kan orangnya kata saya yang penting mah ngobrol. penting buat ngobrol. Tapi sabar ngarokok itu nanawan kan. Wajib ya, wajib. Karena memang Yang lagu sok nggak? mana-mana. Kita berada ya kan ada di bagian desktop. Memang luar biasa Gus Dur itu saya mengenal Gus Dur itu waktu usia saya itu di kelas 4 SD. Mengenal Gus Dur waktu usia saya di usia 4 SD. Saya semakin penasaran dan semakin tahu waktu itu saya belum tahu Gus Dur itu siapa. Bahkan saya tahu Gus Dur itu setelah Gus Dur menjadi calon presiden. Nah baru itulah saya mencari tahu gitu, tentang Gus Dur segala macam kepada teman saya, gitu, mencari tahu tentang Gus Dur. Ternyata Gus Dur itu salah satu cucunya pendiri NU, menjadi ketua umum PPNU 3 periode dan waktu itu menjadi presiden keempat yang satu-satunya dari kalangan ulama. Memang dari pandangan beliau, Gus Dur, dari pandangan Gus Dur, di mata beliau itu manusia itu sama. Kenapa sama? Ketika Gus Dur menjadi presiden itu tidak membeda-bedakan ketika masuk ke wilayah istana negara. Semuanya sama. Mau dari kalangan bawah sampai kalangan elit itu tidak ada aturan SOP yang sebelumnya atau yang sekarang. Kan kalau sebelumnya itu harus rapi, wajib pakai sepatu, wajib kulimis gitu ya. Lamun teu disisiran heula gitu ya ku si pas pampres itu. Waktu usul tip paribasana pakai samping galing oke gitu nya. Cumpang camping tip paribasana balik di sawah ya aya ajengan pulang tadi gitu. Hayang ketemu Gus Dur ditampi itu. Itu karena tidak membedakan manusia. Karena sejatinya ya manusia itu harus dimanusiakan. Kalau misalkan membedakan manusia kan menghina penciptanya gitu. Maka kayaknya sok aya istilah gitu. Sok aya istilah intermezzo lah. Apakah berani jangan mengatur cewek? Siapa yang berani mengatur cewek? Tuhan ngasih halis gitu, di kamar ulang. Di kamar ulang. Ini kan seperti itu gitu kan. Nah, Gus Dur itu kan tidak membedakan cek paribasan wah iya dari kalangan petani, dari kalangan kaum marginal, ini kudu engke heula kudu. Gus Dur itu siga ka istana itu siga suka masjid. Kayaknya kan suka masjid, kira-kira tidak dilihat dari kelas misalkan, ya pejabat lu menteri perlu bisa hiji gitu ya. Wamen perlu sok kadua, misalkan DPR perlu sok katilu kan gitu. Nah, tapi kan sebelumnya atau misalkan ada setelahnya, itu kan langsung masuk ke dalam SOP. Nah, itulah luar biasa Gus Dur. Dari cerita-cerita yang saya dapat, bahkan Gus Dur itu ya kiai, ya tokoh politik. Ya kalau misalnya saya pernah bilang ke Kang Burhan juga, kan dalam ngobrol dengan Gus Dur mah bakal saya dan materi Gus. Jadi kiai, Gus Durnya satu, pencintanya banyak, pengikutnya banyak, sehingga terlihat sekarang ketika Gus Dur sudah tidak ada, itu banyak buku-buku yang terbit setelah meninggal Gus Dur yang terbit itu kan banyak.
ada yang banyak lah gitu ya, berenang lamun dihitung mah ya lebih dari 10 lah mungkinnya 10 judul gitu bagus tuh. Tapi oke ayo nanti jadi kurang resep baca gitu ya, ayo nanti kusawat zaman HP zaman ID jadi resep baca karena audio nggak Gus. Nah pengalaman abdi kan di politik zaman dulu tapi itu karena abdi ku bapak iya mah karomahna Gus Dur diajak ke bapak kita ketika zaman Gus Dur itu menjadi ketua Adil PKC pertama di Bogor menghasilkan satu dewan ketika ada Pak Adi Baswedan dan PKB dewan kejelasan di Jalan Tembing. Habis sering nggak ada ke bapak soan-soan gitu. Ayah etana cerita di rencangan bapak ada melalui di Aceh. Kalau goreng Gus Dur lah, kalau goreng Gus Dur hari tak kene, bubulikir. Nyebutkan ke Gus Dur, lah segala macam gitu ya. Dan meskipun seorang Gus Dur wae gitu ya, banyak yang menyukai, banyak yang membenci, tapi banyak juga yang mencaci maki dengan sumpah serapahnya, dengan kata-kata yang tidak enak lah yang dilakukan kepada Gus Dur. Kalau misalkan berbicara Gus Dur, ya kalau misalkan berbicara kiai, cucu kiai besar, berbicara Habib, beliau Habib, berbicara wali, Gus Dur itu paling populer gitu kan, paling populer di antara wali-wali. Mencek ayeuna mana bilang itu paling populer Gus Dur. Katakan ayah kisah, ayah mengisahkan bahwa hari ini Gus Dur itu belum pernah ketemu dengan malaikat Jibril. Karena kita hidup keterangan ketika orang yang meninggal itu selama ada yang mengaji, misalkan ayah atau sambil nih ngawas, ya selama itu tidak akan semua malaikat. Ayah mengawasnya misalkan salah 40 hari, selama 40 hari itu si mayat itu tidak akan malaikat. Coba bayangkan ayah Gus Dur. Unggal dinten ngarebuk nu dongkap lagi. Gus Dur. Ada mana dongkap kayaknya. Balik kayak ngopi, jadi balik tadi mencek bahan dari kayak ngopi, jadi bicara segala macam dia. Dongkap apa karena ya banyak yang anu menghafalkan Quran. Ya Gus Dur semasa hidupnya itu bisa menghidupkan banyak orang. Bahkan dan sampai meninggal pun banyak menghidupkan orang, banyak memanusiakan manusia. Gus Dur itu memanusiakan manusianya itu selagi beliau masih ada sampai sekarang tidak ada. Kan pemikiran-pemikiran beliau itu sekarang masih hidup. Bahkan masih banyak yang mendiskusikan. Nah, apalagi sekarang musim politik banyak yang rindu dengan Gus Dur itu ketika situasi di Indonesia seperti ini 5 tahun lah, bahkan banyaklah tiba-tiba kampanye misalkan di tukang teh ayah baliho atau Gus Dur ya karena memang mungkin pengen diakui oleh Yusuf sama mie goreng. Nah, banyak kan disangkut pautkan dengan kisah-kisah Gus Dur atau misalkan dengan perkataan-perkataan Gus Dur, dengan ramalan-ramalan Gus Dur di musik-musik politik. Itu kan sekarang dibahas entah si calon A, entah si calon B gitu. Bahwa itu perkataan Gus Dur akan seperti itu. Ya, artinya dengan situasi seperti ini mereka secara tidak langsung merindukan Gus Dur. Tapi mereka lupa akan hal keutamaan politik tersebut yang dipakai yang diamalkan oleh Gus Dur itu kan politik
sejatinya itu adalah politik kemanusiaan. Tapi ayeuna timbullah politik kebangsaan. Nah makanya dari unsur tiga ini ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah, sehingga timbullah sembilan nilai utama Gus Dur. Itu kan sebuah pengembangan daripada yang tiga tadi. Kalau berbicara masalah keislaman, ukhuwah Islamiyah itu jelas tentang spiritual. Itu jelas tentang spiritual, tentang ketauhidan. Nah, untuk Watoniyah itu kan untuk nasionalis, tentang kemanusiaan, tentang keseimbangan, tentang keadilan. Nah, untuk Basyariyahnya tentang kebatinan, tentang kearifan lokal, segala macam. Nah, ya Abi oge meureun ieu nyaros ieu teh ngawadikeun mereka dengan segala keterbatasan Abi, dengan segala naon anu ku Abi ditemukeun selama Abi hidup meureunnya tentang Gus Dur habisnya habis. Mungkin kemarin juga sudah jelas, sudah banyak lah dijelaskan oleh sahabat saya kan dia terkait masalah kebatinan. Karena ada quote juga terkait masalah kalau misalkan kita belajar agama, kita juga harus belajar tentang kemanusiaan. Jika kamu belajar tentang agama, belajarlah juga tentang kemanusiaan supaya kamu tidak hanya pintar ibadah, tapi juga pandai menghargai orang. Itu kuat yang luar biasa. Karena Gus Dur itu antara hablum minallah, hablum minannas itu kan harus seimbang kan jalannya. Antara vertikal dan horizontal itu kan harus balance. Nah, yang saya luar biasa, Gus Dur itu selalu membela yang lemah, membela kaum minoritas. Dulu pernah kontroversi Gus Dur itu membela terkait dorti dan malam. Bukan masalah membela jadi transgendernya, bukan masalah jadi pergantian kelamin. Gus Dur itu membela agama lama itu karena kemanusiaan. Kalau misalkan tidak ada yang membela, siapa yang akan memanusiakan manusia? Kalau misalkan kita menjas mengadili gitu ya terhadap seseorang, misalkan hina segala macam dengan sumpah serapanya, itu kan tidak mencintai dan tidak menghargai ciptaan anu ngaciptakeun. Berarti kan tak canduki antara ketauhidan gitu, kalau misalkan belum bisa menghargai tentang kemanusiaan. Nah, muncul lagi terkait masalah pembelaan yang dihujat bareng-bareng gitu kan, secara dijadikan keman enemy itu terhadap artis lagi yang satu lagi itu Inul Daratista. Bukan masalah itu bukan masalah goyang warna. Kalau misalkan di dunia industri itu kan hal yang sangat wajar, kayak harus ini sepeda cewek kugoyang warna gitu kan dulu gitar tua dengan kan gitu ya, gitar tua dengan buluan gitu kan, kayak misalkan dengan kugoyang warna. Apakah orang Indonesia itu selemah syahwat itu sehingga harita harus turun dengan itu? Tapi kan ketika Gus Dur ditanya, Gus kenapa Anda itu membela Inul Daratista, kan itu dengan pornografi? Kata siapa dengan pornografi? Enggak, kalau saya enggak, Gus Dur yang membuat banyak sampai lompat, saya kan tidak bisa melihat kan seperti hal yang sederhana gitu kan. Dan Gus Dur itu tidak pernah menjadi orang, tidak pernah menjadi orang ketika Gus Dur lapor ke
Amma pembelinya kita air batas mana beda sama nah, seperti itu gitu membela yang lemah maka sehingga saya tidak menjalankan amanat Kanjeng Rasul ketika Kanjeng Rasul mau meninggal kan 3 yang dipesan tolong jaga sholat tolong jaga umat kan sholat untuk kedua umat terus muka itu menjaga yang lemah. Nah Gus Dur itu kan selalu mendukung selalu membela yang lemah. Bahkan kaum marginal oleh Gus Dur itu dibela karena bukan masalah marginal, bukan masalah status, bukan masalah status sosial, bukan masalah jabatan. Gus Dur itu membela ya tentang kemanusiaan. Maka Gus Dur berstatement tidak ada kok jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Apakah Gus Dur tidak bisa untuk menurunkan pasukan? Bisa. Tapi akan seperti apa waktu itu kalau misalnya Gus Dur menurunkan pasukan dan menurunkan pasukan? Rata Jakarta kalau misalkan hari Gus Dur diturunkan, diinstruksikan. Tapi Gus Dur kan yang pertama Gus Dur itu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, yang kedua menjaga kemanusiaan. Ayeuna lamun saya misalkan Gus Dur menjadi perang saudara. Nah, ayeuna kita sebagai kaum muda itu harus terus mensosialisasikan menggelarkan pemikiran itu di luar negeri akhirnya tentang pemikiran Gus Dur itu dijadikan mata kuliah, dijadikan jurusan pemikiran Gus Dur. Kan memang dengan kontroversi katakan cek ajengan baheula maka anu saya tidak pada sering ngobrol dengan Gus Dur. Gaya Gus Dur jadi gaya PR dengan kontroversi lagi. Kenapa Gus Dur waktu itu membela dia? Kenapa Gus Dur itu kemarin harus mengadakan dubes di Irak, di Israel? Itu kan untuk mendamaikan sebuah negara yaitu kebetulan Palestina. Itu kan harus ada hubungan bilateral, komunikasi politik internasional kan. Nah Gus Dur itu seolah-olah mencoba melemparkan batu ke air. Riaknya seperti apa? Oh kan tinggal ya riak ada kayunya artinya ya riaknya kan mereka anu resep nanti ketinggali ini kita oke ayo resep ini itu juga ketika seperti itu kan kelihatan. Padahal Gus Dur itu di Israel sangat dihormati, bahkan kan Gus Dur itu sampai tahu Ibrani. Nah katakan kata Gus Dur kalau misalkan pengen mendamaikan Israel, Palestina, karena Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya enak itu kan penjelasan seperti itu. Tapi dengan beliau, atau Ari Wali makan wali deui gitu kan. Ayeuna lamun ayeuna hujan ayeuna hayang sangat wajar kan mereka bukan wali kira-kira seperti itulah. Ya karena mereka tidak tahu Gus Dur itu kan berapa tahun di sana. Pernah mungkin di sana, pernah ngobrol di sana. Makanya luar biasa lah. Itu salah satu tokoh idola saya ini setelah Kanjeng Rasul mungkinnya ya Kanjeng Rasul terusnya mungkin Gus Dur gitu idola saya meskipun dengan pengetahuan saya seharusnya saya mengidolakan seseorang itu kan harus tahu, tapi saya mengidolakannya dalam konteks hal-hal yang tertentu gitu. Karena ya sebetulnya untuk saya dijadikan materi di sini sih
Karena kurang, bukan kurang tepatnya. Ya dengan materi abdi, dengan pengetahuan abdi siga kieu gitu nya. Tapi jangan pengetahuan lah, emang ngobrol lah gitu nya. Ngobrol gitu nya tentang pengalaman abdi tentang terkait masalah Gus Dur. Bukan masalah Gus Dur sebenarnya, kisah-kisah Gus Dur gitu, karena abdi oge banyak referensi, bukan referensinya, banyak sering membaca terkait tentang Gus Dur. Tapi buku tentang Gus Dur itu kan tilu ngan cantaramat serayana. Kan cantaramat serayana. Paling anu seperti jok-jok Gus Dur gitu kan. Seperti memang Gus Dur itu luar biasa diceritakan oleh ini, pandangannya seperti ini, diceritakan oleh ini, pandangannya seperti ini, diceritakan oleh yang seperti ini. Karena saya yakin orang yang menulis buku itu adalah kumpulan-kumpulan cerita-cerita yang pernah bersentuhan, yang pernah bertemu dengan Gus Dur, dengan kejadian-kejadian aneh. Makanya kata jubirnya Gus Dur waktu itu almarhum Wimawitular, satu hari bersama Gus Dur itu bisa menjadi buku 500 halaman. Satu hari bersama Gus Dur bisa menjadi buku, kalau ditulis bisa menjadi buku 1 halaman dengan kisah-kisah perjalanan yang unik gitu. Kan ada tuh dari perjalanan dan mau pulang Gus Dur nggak tahu dari mana, kata kalau nggak salah dari Jogja dari Jakarta ke Jombang ketemu dengan tukang duren. Kan itu yang menceritakan supirnya. Terus perjalanan dari Jakarta ke mana, ke Cirebon terus mau pulang lewat ke Brebes, dia udah di Brebes balik lagi. Siapa yang mau berangkat tadi lama? Terus kenapa kemarin pulang lagi? Kakek saya bilang sampai kok melewat nggak mampir dulu ke sana. Siapa yang bilang seperti itu? Nah, belum jadi. Ya artinya ketika Gus Dur berbicara kakek saya, ya berarti kan dari Gus Dur aja Habib, pasti nyambung gitu kalinya. Ketika Gus Dur sudah nyampe di Brebes dan kembali lagi ke sana, namanya disebutnya kuncen salapan, kita rapi. Ketika si Panglima ketua kuncennya itu membangunkan kuncen yang lain. Ada apa Pak? Saya dibangunin jam segini. Ini cucunya Kanjeng Sunan mau datang. Bagi penasaran pada si kuncen deh. Nah, ketika datang, yang datang itu Gus Dur. Ternyangka-nyangka enggak tapi Gus Dur ternyangka gitu. Padahal kan ini kan cuma 5 menit. 5 menit, dong kan punya di sini. Wih deh, bagi penasaran pan si kuncen teh. Tembaran kuncen gitu kan udah tinggal iki. Abdi wae nu baca gitu kan tentang kisah eta dan mendengar kisah eta gitu kan. Penasaran naon diobrolkeun gitu. Eta kan berarti kan eta mah terus. Ya artinya nu tadi teh lagi cerita Gus Dur itu lebih populer gitu di langit itu. Wali-wali aya di Indonesia gitu. Gus Dur lebih populer. Bahkan kan ada seorang habib di Jakarta, murid mereka, dua murid, nah nyajarkan Gus Dur lah, tahu. Tapi saya tidak suka kamu itu menceritakan Gus Dur. Sampai itu siapa? Kalau masih belum bisa seperti Gus Dur, habib, ya orang gitu ya. Badai ngagorengkeun Gus Dur siga kumaha. Anu tadi dicaritakeun deui terkait anu pengalaman abdi jeung bapak. Abdi sholat ka hiji politisi gitu. Politisi
Programnya kebetulan saya lupa ngobrol kan Burhan ya kisah nyata ya santai ngobrol beakar konon aku boleh busur nah kita butuh bakar untuk ini perjalanan bakal ayam ngerep dan perjalanan Gus Dur ada sandro aja nama sih ngerep nawan sih khusus pun anu nyadar sebulan kemudian eta abi ningali ya jaga terus daya eta terus tapi di kampung abi jadi gitu di pulang abi yang tinggal gitu keanehan gitu padahal Gus Dur kan tidak apa nama Gus Dur kan tidak apa ya ke rumah Gus Dur seperti itu karena tapi berharap dengan adanya Gus Durian dengan adanya rutinan mengkaji bukan mengkaji artinya mendiskusikan terkait dengan program Gus Dur yang nanti kedepannya saya harapkan kedepannya yang lebih wah daripada saya gitu kan Bang. Dan hal yang belum berikan dia lah selingan berikan hilang berikan gitu. Ini nak Roni bingung kedah pencari materi wisata saya mau ayah misalnya dipaksakan Abi sebagai pemain channel lamun dina main bola sebagai pemain channel kayak lapis kaki gitu. Tapi bagi Abi ya sebuah kehormatan untuk menceritakan konser Abi mengenal Gus Dur itu dari usia kelas 4 SD sampai sekarang. Tapi nu aneh lah Abi resep karena Kak Gus Dur, resep masyarakat Gus Dur, tapi jangan tambah-tambah baca Gus Dur. Dimulai ada menjeratnya Gus Dur, ada masalah mulai ada tuh masyarakat di pameran, terus ya Gus Dur kita semua, tapi gaduh. Islam semua, tapi gaduh tilu lah. Buku Gus Dur termasuk Abi kan didominannya nomor ayah kan jok Gus Dur tapi dari tamus kan cara ini hilap umur pesantren itu kan banyak jadinya jok Gus Dur gitu yang masih relevan dipakai sampai saat ini kan tapi dengan Gus Durian ini sangat luar biasanya untuk menjadi pembantu. oh ya Pak Yusuf Pak dengan pembanding Marhaen tapi bukan Abi membandingkan dirinya tapi ia menjadi yang sangat luar biasa adanya Gus Durian artinya menghidupkan pemikiran sehingga sebagaimana singkat-singkatnya ketua umum PBNU sekarang itu pengen menghidupkan pemikiran Gus Dur itu mah menyakinkan wilayah PBNU tapi orangnya sebagai Gus Durian sebagai pencinta Gus Dur dari lintas usia, dari lintas agama, dari lintas generasi ini harus diceritakan kepada generasi kita yang khususnya yang ada di PBNU bahwa kita ini pernah memiliki sosok seperti Gus Dur. Begitu bangganya saya waktu itu pernah berada di zaman waktu Gus Dur ada meskipun belum pernah ketemu. Seperti halnya orang yang berada di zaman Wali Songo. Seperti halnya orang berada di zaman Wali Kutub. Seperti halnya orang berada di zaman para sahabat. Abi bangga pernah berada di zaman Gus Dur itu masih ada. Abi nggak pernah. Karena apa? Karena
luar biasanya Gus Dur itu ketika waktu jadi presiden itu bisa mengorbankan otoritas beliau. Jadi dia pilihnya ayah atau kata terang bahwa Gus Dur itu menjadi presiden itu bukan menjadi pemadam kebakaran, ya, tapi menjadi pencegah kebakaran. Pisah kumaha dalam harita presidennya sampai Gus Dur. Bakal siga orang itu bakal siga bangsa Arab akan terpecah berbagai negara. Tapi dengan barokah dan karomahnya Gus Dur, satu negara bisa mewadahi berbangsa-bangsa. Ya, betul. Itu luar biasa Gus Dur. Makanya kan ada yang salah satu politisi yang tidak suka terhadap Gus Dur, Gus Dur ini tidak memanfaatkan jabatan presiden seringkali negeri. Justru Gus Dur itu mencegah, memageri pemikiran transnasional yang akan merokok ke Indonesia. Karena kalau misalnya waktu itu dari Orde Baru ke reformasi dengan sistem demokrasi itu kan luar biasa. Itu akan diturunkannya keamanan internasional. Baik keamanan itu. Nah, untungnya orang punya sosok presiden seperti Gus Dur yang mau pati-pati yang seukur dengan pengaruh lingkur gitu nya pasti bakal dibikin dengan karomah anu yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita di Indonesia mah dijaga para wali. Soalnya belum percaya kita kan. Nah, apa prestasi Gus Dur waktu jadi presiden? Ya, Gus Dur itu bisa mengefisienkan fasilitas pemerintah. Ya meskipun banyak yang tidak suka juga, karena dengan keputusan itu tidak memaksa untuk suka semuanya. Kan anu paling berkesan kan itu ketika Indonesia memiliki tol pertama, yaitu pada Larang Cileunyi, itu anu ngalunasan ke Gus Dur tanpa membayar uang. Bisa dibicara apa? Itu lu, nah katakan ayeuna tol Padalarang itu paling murah sa Indonesia. Karena sampai saat ini sudah lunas, dibangunnya zaman Soeharto, dilunasan itu zaman Gus Dur. Dibangun nanti waktu tahun 85, beres sekitar tahun 9 berapa lah. Waktu zaman Gus Dur lunas. Padahal itu perjanjiannya itu 40 tahun. Yang membangun jalan ke Padalarang itu konsorsium itu dari Yordan. Dilunaskan ke Gus Dur. Padahal terpira, saya terpira ini. Padahal ku ngaos 2 ayat. 2 ayat surat Bani Israil. Banyak kan waktu itu kontroversi para kiroat anu di Indonesia gitu, memprotes ka Gus Dur. Kan Gus Dur kan sanes nepikeun kan ngaos nepikeunnya ya mah bab sanes tauhid dan bab tauhid gitu. Tauhid atau itu kan dia ngaget dulu kan dia gitu kan, tapi dengan keluar biasa Gus Dur kan bukan orang kan para kiai-kiai atau kore-kore di Indonesia itu kan harus dibikin kacau atau sapa itu imam kan Gus Dur kan terus nawas arba'ah gitu kan terus 14 imam gitu. Nah Gus Dur ngamos kulajar kan anu aya di Yordania. Bagi kerajaan Yordania itu sebuah kebanggaan, asal orang asal dihargai. Oh ada seorang presiden ngamos dengan lagam Yordania, itu asal dihargai. Meren gitu nya, meren gitu cek abdi. Nelpon berlangkah ieu teh kan aya di Indonesia teh paduka. Dalam meneraja naon gitu kan teh paduka beulnya. Paduka ada
ada pimpinan negara di Asia yang mengaji dengan ciri khas di luar negara mana Indonesia, siapa? Gus Dur. Ada nggak buktinya videonya? Ada, tinggal lihat di sini. Bilangin sama beliau, tol berbalik lunas. Coba. Anu itu kan desa Wali Hungkul, Bang Ron. Iya. Mata cek sah cek Gus Muapi lamun teh misalkan ada Jokowi cek mengantongkan Nabi Musa. Pakan ada belanja lantol gitu. Eta kan ku karomahna gitu. Nah begitupun Gus Dur, Gus Dur mah dipraktekkeun hal eta. Ku karomahna Gus Dur. Ya karena kan Gus Dur itu gini kan Roy. Gus Dur itu saking menghargai negara, saking menghargai manusia, saking menghargai orang. Itu ketika ngobrol, itu harus tahu dulu beliau itu kesukaannya apa. Lamun teh mah heureuy-heureuy teh naon. Dan Gus Dur itu misalkan ka mananya? Ka Kanada ngobrol bahasa Kanada dengan Salaman, ngobrol bahasa Kanada. Nah, kenapa Gus Dur bisa masuk ke Papua? Ya karena karomahnya seperti itu. Ya. Lamun dia misalkan di urang teh ya aya cerita tentang si Kabayan. Eta kan si Kabayan, kan orang luar mau apalin cerita si Kabayan sila kumaha. Nah, Gus Dur mah dongkap ke Papua ngobrol jeung kepala suku bahasa Papua asli biasa bahkan menceritakan tentang kisah anu lucu di Papua. Mata Gus Dur disebut jeung Bapak Papua. Abi pernah ngobrol jeung orang Papua. Aya si Kanducak di Cimahi. Ketika Abi waktu itu teh ngomong aduh ansor kendaraan. Woi, Kang Rami ini pakai baju ansor ya. Ansor itu kan punyanya Gus Dur ya. Nah, bukan, saya cuman Gus Dur itu salah satu keluarga besar. Iya, itu orang tua saya, orang tua kami, orang Papua. Saya itu kalau main ke Ciganjur itu sama kakak saya, dibilangnya si hitam aja terus. Bu, tuh ada si hitam kita meminta uang. Kabar jadi itu kak, ini nyebatin raga, mengakui kakak. Saking ku cintanya ke keluarga itu. Nyari dia sakit itu mati wahai. Saking menghargai orang Papua karena Papua juga itu bagian dari Indonesia, karena Papua juga karena orang Papua juga manusia, memanusiakan manusia, meskipun beda agama, beda budaya, gitu kan dengan Gus Dur gitu kan, tapi masih kene keluarga besar Indonesia harus dihargai dan harus dimanusiakan manusia kan. Kenapa dari Irian Jaya menjadi Papua itu karena Gus Dur, karena pemberkat saur sejarah sebenarnya, tapi bilina dilepat dikoreksi we saur sejarah sebenarnya. Bahasa Irian Jaya itu dikasih orang Arab. Jadi orang Irian Jaya itu orang-orang yang telanjang. Saurna kita cek di sejarah. Karena itu justru di Jenosa dan Papua. Dari Irian Jaya menjadi Papua. Nah, Gus Dur itu saking menghormati orang Papua untuk menghargai orang Papua, sehingga waktu terbit matahari di tahun baru, Gus Dur pernah di Papua. Saya pengen tahun baru aja dan di Papua. Padahal mah tahunya tuh merangkul seorang Papua itu dengan cara-cara seperti itu, dengan cara komunikasi, dengan cara memanusiakan manusia, dengan cara-cara khusus. Padahal itu bilang
dengan ningali matahari di ufuk timur gitu nya, terbit matahari di ufuk timur dan berada di timur gitu. Tersentuh gitu orang Magelang, sehingga banyak yang mengagumi Gus Dur. Luar biasanya Gus Dur itu seperti itu, dan Gus Dur itu selalu menghargai dan menghormati para kiai-kiai kampung. Tidak akan ada orang-orang yang alim kalau misalkan tidak ada para kiai-kiai kampung. Jadi sejatinya pakunya Indonesia itu para kiai-kiai kampung yang ikhlas. Makanya ada sebuah kisah, Gus Dur itu selama menjadi presiden selalu tidak punya uang. Karena di dalam lakinya itu setiap bulannya itu selalu mengirim kepada kiai-kiai kampung gajinya dari Gus Dur. Ya karena bagi Gus Dur itu sudah tidak butuh. Dunia ini sudah tidak butuh gitu. Dunia ini sudah tidak butuh. Bahkan Gus Dur itu pengen menghidupi, pengen mensejahterakan rakyat, pengen mensejahterakan bangsa, pengen mensejahterakan manusia. Ya dengan cara-cara beliau. Kan cuma terkadang kurang anu telat, anu tell me gitu. Enggak, dengan apa yang kontroversi Gus Dur, dengan apa yang ditekan Gus Dur, seolah-olah itu menentang agama. Padahal sejatinya apa yang ditekan Gus Dur itu sedang menjalankan agama. Berbicara masalah sufi Gus Dur. Berbicara masalah toriko, berbicara masalah budayawan, berbicara masalah sejarawan, berbicara masalah tokoh politik, pak politik. Gus Dur itu kan masalah politik paling oke. Lamun dia berita politik ayeuna gitu nya, dan jadi pengurus parpol paling prestasi paling tinggi jadi dewan. Sudah mentok. Tapi kan politik Gus Dur itu sejatinya adalah kemanusiaan. Jadi Gus Dur itu dikembangkan lagi bahwa politik itu seni untuk mensejahterakan manusia, untuk mensejahterakan rakyat. Politik bukan untuk mensejahterakan komunitas, mensejahterakan diri sendiri. Kayaknya bagi Gus Dur batu, naon itu cek pada bahasa Gus Dur apakah orang kayak mobil kurunyung mau karena Gus Dur sudah tidak butuh itu gitu. Ya ayeuna tos ngantunkeun wae kan masih menghidupi banyak orang. Itu kan ini. Nah, banyaklah kisah-kisah Gus Dur. Mungkin anu ku abdi disampaikan aya anu teu lengkap, aya anu kudu lagi jelog, kadang abdi oge aya anu teh aya hilap gitu nya anu sampaikan. Abdi meureun nyuhkeun hapunten da saksi ayana, meureun nya saksi pengetahuanna, saksi katiasana abdi terkait masalah tentang kemajuan Gus Dur yang memang abdi salah satu pengidola Gus Dur. Tapi lamun teh misalkan menceritakan Gus Dur terus ayeuna dijadikeun materi komo lamun teh mah untuk bisa balik santai ngopi ki abdi lamun teh mah formal segala macam gitu abdi teu wantun gitu nya. Teu wantun abdi kedah ngakonsep heula segala macam persiapan abdi kedah sabaraha lami beuneur karoni. Kali mah untungna teh sabari ngobrol santai gitu nya sehingga sanajan gue lagi jelog oge gitu nya cerita abdi kisah nanti materi disampaikan. Alhamdulillah bisa diterima gitu dan bisa dimaklumi gitu. Kan berenang hapun tengah kalau ada yang disampaikan di keayaan naon teh disampaikan ku abdi anu kurang lengkap atau misalkan disampaikan ku abdi henteu lengkap atau aya anu lepat eta mah murni kesalahan abdi dengan pengetahuan bisa seperti kieu berenang eta mah kantun dikoreksi berenang dilangskeun berenang hapunten pisan di kayak kata-kata anu memang henteu pas di cara penyampaianna. Sakadana hapunten berenang itu ti abdi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya sebuah pemaparan